Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ada apa begitu kan? Ini ya, sempat sindir miskin gagasan, kini Joman ngarep Ganjar duet Prabowo. Ada apa begitu kan? Kenapa ya kok keluar atau menggagal untuk mendukung Pak Ganjar? Ada apa begitu kan? Bahkan ya kemarin keluar-keluar terhadap miskin gagasan, sekarang ingin berharap begitu Ganjar duet Prabowo atau Prabowo Ganjar begitu. Ada apa begitu kan? Seakan-akan ini tidak konsisten sebagai relawan begitu ya, tidak menjadi masalah juga begitu kan? Karena ya pada hakikatnya ya Pak Ganjar sendiri mau diusung oleh partai apa begitu kan? Mau di partai PDP ya, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada partai PDP begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Tidak hanya serta-merta dicalonkan begitu, karena PT 24% itu ya di ambang batas, tidak mungkin PKB mengusung Pak Ganjar begitu kan, kecuali memang ada lobby-lobby politik yang luar biasa begitu, bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi inilah demokrasi kita begitu. Tapi saya bacakan terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, saya bacakan dari Cebong ya, karena memang ini yang hashtag memberikan statement itu dari Cebong ya. Saya rasa sama relawan saling saling serang hari ini begitu, relawan Ganjar dengan relawan Prabowo. Ada apa begitu kan? Dulu dukung Ganjar Erick Thohir, ditendang dari BUMN, batal dukung Pak Erick. Dulu bilang Ganjar the next Jokowi, dihiraukan, batal dukung Pak Ganjar. Kemarin bilang Ganjar miskin gagasan, sekarang Joman ngarep Ganjar duet Prabowo. Sampah kau Joman. Ini banyak sekali begitu. Sampai ya sesama para cebong dan buzzer mengkritik habis-habisan si Joman begitu. Ya, inilah pilihan kita begitu. Kenapa para cebong yang sewot? Kan begitu logikanya begitu kan. Ya, kami tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan edukasi, ya silahkan begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Tipikal politik ya, ini memang sampah itisis mirip Mosni Umar. Ini banyak sekali yang mengkritik Mosni Umar, ya tentu simpatisan Anies Baswedan begitu kan. Kenapa kok Anies Baswedan disebut-sebut seperti ini? Lagi galau karena Pak Ganjar tidak punya tiket atau apa begitu kan. Itulah yang menjadi kekuatan besar kepada Anies Baswedan begitu kan. Tentu pada hakikatnya relawan-relawan Pak Prabowo seperti ini ya saling hujat menghujat, terutama para cebong dan buzzer begitu kan. Wah, urat malu nih orang si putus ini. Lama-lama si Noel benar-benar mirip Kadrun, tapi ngomong tidak pernah dipikir sama sekali. Dasar calon politik. Kok Kadrun begitu kan? Bukankah dari dulu sudah cebong begitu kan? Inilah yang menarik kita, bahwa persoalannya bukan persoalan itu begitu, tapi persoalan kita adalah membangun bangsa bersama-sama begitu. Pilihan kita boleh kita berbeda begitu, tapi gagasan untuk demokrasi ke depan dengan yang lebih baik itu yang paling penting begitu kan. Itulah arti yang sesungguhnya buah si malakama dari si Joman ini. Ya begitu, jangan dipakai pengkhianat di mana aja, gabung tetap aja pengkhianat ini. Si oportunis pembela teroris. Wah, apa ini begitu kan? Inilah komentar-komentar para cebong dan buzzer hari ini yang mengomentari tentang si Joman ini begitu. Katanya loncat sana loncat sini begitu. Itulah watak para cebong begitu kan. Ya pada akhirnya menurut saya pribadi, saya berharap biasa-biasa aja hal seperti ini begitu. Boleh siapapun mendukung si A, si B dan si C begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar atau beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga begitu. Sempat sindir miskin gagasan, kini Joman ngarep Ganjar duet Prabowo. Ada apa begitu? Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Immanuel Ebenezer menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres paling ideal di Pilpres 2024. Bukan soal mengawinkan, mungkin pasangan yang paling ideal hari ini adalah Prabowo Ganjar, kata Ebenezer dalam acara Political Show di CNN Indonesia. Bahkan menurutnya Presiden Joko Widodo akan lebih senang jika kedua tokoh tersebut dipasangkan dalam Pilpres mendatang. Lalu diusung oleh partai mana begitu? Kalau PKB jelas tidak mau, sama halnya memperbesar kader PDIP itu sendiri begitu kan. Lalu bagaimana dengan PDIP? Ya bisa jadi, tapi di satu sisi tiket itu apakah diberikan kepada Pak Ganjar? Ya sia-sia dong Puan Maharani begitu. Mending Puan aja yang maju menjadi wakilnya Prabowo begitu kan. Ya masalah Muhaimin bagaimana? Muhaimin bisa bergabung dengan yang lain begitu, atau gabung ketiganya bisa menjadi nambah kekuatan begitu kan. Jadi pada akhirnya politik kita masih cair-cair aja begitu kan. Ya inilah politik kita ya, karena semuanya menginginkan kemenangan begitu kan. Tetapi pada akhirnya dalam survei-survei itu Pak Ganjar sangat tinggi sekali begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa kenyataannya hari ini ya
menurut saya pribadi Pak Ganjar masih nol begitu, apa prestasinya begitu kan? Kan seperti itu logika kita begitu. Bahkan Pak Jokowi mungkin lebih senang kalau seandainya tandemannya itu Prabowo Ganjar. Ebenezer menilai Prabowo merupakan sosok yang kaya dan gagasan, sementara Ganjar memiliki energi untuk bekerja, sehingga apalagi kedua-duanya digabungkan maka akan menjadi pasangan yang ideal. Bahkan ya, lebih lanjut dia menjelaskan alasan mendukung Prabowo menjadi capres di Pilpres mendatang. Ebenezer bertabuh ke Prabowo lantaran adanya nasionalitas ya politik. Rasionalitas politik ya, menurutnya Prabowo pemimpin yang sangat adaptif terhadap sistem demokrasi yang hari ini tengah diperjuangkan. Bahkan kan dulu selama ini menilai Pak Prabowo seorang tentara otoriter, diktator ya, pasti kudeta, ternyata nggak ada. Kita buktikan dan kita rasakan seperti kita terima ya, Pak Prabowo wah sangat lepas sekali. Bahkan ini adalah sebuah kebanggaan. Oh, ini kan dulu pernah kita kritik, ternyata enggak, itu ini Bapak pemaaf orangnya. Bahkan Joman kini mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Mereka sudah menandatangani ya langsung kediaman Prabowo di Jakarta untuk menyatakan dukungan pada Kamis. Bahkan Joman sebelumnya sempat mendukung Ganjar Pranowo. Mereka pun pernah membentuk Ganjar Mania, akan tetapi mereka membubarkan diri lalu mengalihkan dukungan kepada Pak Prabowo. Bahkan ini sempat singgung Ganjar miskin gagasan. Ada apa begitu, kok tidak konsisten, kok sekarang loncat sana ke Pak Prabowo? Ya wajar lah begitu kan. Publik bisa menilai sendiri seperti apa. Bahkan ya para cebong dan basar mengkritik habis-habisan si Joman ini karena loncat sana mendukung Pak Prabowo begitu kan. Padahal sebelumnya Ebenezer mengungkapkan alasan pihaknya batal mengarahkan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurutnya Ganjar tidak punya gagasan besar dalam membangun Indonesia. Kita nggak dukung Ganjar lagi, salah satunya kita lihat Ganjar miskin gagasan. Bahkan Ebenezer mengaku tak tahu apakah Ganjar serius mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Alasannya itu yang membuat membubarkan GP Mania. Bahkan manover Ganjar ini disindir Ketua Umum Ganjarian ya Spartan Guntur Romli. Ya, Guntur mempertanyakan alasan Ebenezer menarik dukungannya. Dia berkata Ebenezer pernah menyebut Ganjar sebagai the next Jokowi. Noel dulu dibilang Ganjar the next Jokowi. Kenapa tiba-tiba berubah? Apa karena tidak ditanggapi oleh Pak Ganjar atau ada orderan politik yang membuat dia balik dukungan? Kata Guntur Romli saat dihubungi oleh CNN Indonesia. Ini sangat menarik juga begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai begitu kan. Mau loncat sana, mau loncat sini terserah, tetapi rekam jejak sampai kapanpun itu pasti ada begitu kan. Ya artinya inilah politik, bisa cair, bisa dinamis begitu kan. Tapi perlu diingat, kita sudah punya rekam jejak begitu kan. Tidak hanya loncat sana loncat sini begitu. Wajarlah karena para cebong dan basar sudah kepanasan hari ini, dan bahkan menurut saya pribadi ya iri kepada si Joman begitu kan. Mungkin ya yang lain ya mungkin kalah star begitu kan. Si Joman ini mungkin saya rasa cerdas juga begitu kan. Ya bisa masuk ke situ dan bisa bergabung ya. Dan bahkan yang masuk dalam survei yang sudah fix itu adalah Pak Prabowo dengan Anies Baswedan begitu. Jadi wajarlah mungkin kalau Pak Ganjar tidak jadi mencalon presiden, siapa? Lalu para buzzer dan cebong lalu mau mendukung siapa begitu kan, begitu logikanya. Mau tidak mau ya pasti kepada Pak Erlangga ataupun kepada Pak Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu. Inilah politik kita begitu kan, bisa cair ya bisa tidak begitu. Tapi perlu diingat, catatan demokrasi hari ini kalau Muhaimin keluar dari Gerindra ya bergabung ke Anies Baswedan koalisi perubahan atau ke KIB, maka otomatis ya PDIP dengan Gerindra bisa jadi seperti itu. Tapi saya rasa kalau dia bergabung ke partai PDIP tidak mungkin Pak Prabowo jadi capres, dia pasti cawapres begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.